Ya, kalau kita bicara tentang populisme kan ide dasarnya adalah mengartikulasikan kepentingan people, dan populi, rakyat. People dalam Islam sama dengan umat, artinya mau mengatakan kepentingan umat, ini untuk umat, kan itu populisme secara paling mendasar ya. Walaupun kemudian bisa saja berkembang variannya dalam bentuk yang banal ketika praktek politik yang ada terjadi, itu beralih populisme Islam dari mengartikulasikan kepentingan umat menjadi mengartikulasikan demagogi, sosok-sosok tertentu ya, untuk kepentingan. Jadi ketika dia bicara tentang kepentingan umat, maksudnya adalah kepentingan dia. Jadi dia personifikasi umat pada dirinya. Nah itu juga suatu penyakit terus terang ya, ketika kita memperkecil Islam hanya pada figur, bahkan hanya pada gerakan tertentu, hanya pada organisasi, hanya pada gagasan, karena Islam jauh lebih besar dari itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan dan keafiatan, khususnya kepada adik-adik semua, para kader himpunan mahasiswa Islam yang bersama dengan saya di ruangan ini. Mudah-mudahan selama di NTB yang dari luar daerah ya, mudah-mudahan mendapat kesan yang baik, lebih matang lagi menjadi kader HMI dan lebih kontributif ya untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai insyaallah pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan. Setelah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang tadi membaca CV saya. Dari mana? Dari Cabang Yogyakarta. Oh, Jogja. Alhamdulillah. Dan sebelah kanan Batkun saya, alhamdulillah sahibul baik. Dan teman-teman panitia yang mengundang saya untuk sharing pada malam hari ini. Saya baca di undangan, ini adalah latihan kader tingkat 3 ya, tingkat lanjut. Artinya yang hadir di sini insya Allah sudah paham dari A sampai Z-nya tentang HMI, elang vitalnya, filosofinya, visinya, dan dinamikanya, serta apa yang diharapkan dari HMI oleh umat dan juga oleh bangsa. Tema pada malam hari ini populisme Islam. Adik-adik, saya mulai dari katakanlah refleksi saya pribadi terhadap satu artikel yang ditulis oleh seorang profesor asal Turki di Harvard, namanya Mustafa Akyol. Beliau juga menulis beberapa buku, yang salah satu bukunya memang saya miliki sudah agak lama, diterjemahkan oleh penerbit Mizan dengan judul Islam Tanpa Ekstremisme. Mustafa Akyol dalam sebuah artikel menulis tentang fenomena ateisme di Turki. Fenomena ateisme di Turki. Ada cukup banyak ilustrasi dalam tulisan itu. Di antaranya seorang mahasiswa masih berjilbab datang kepada profesornya dan menangis, lalu menceritakan bahwa di keluarganya itu sudah ada 3 macam
orang dari sisi keyakinan. Ada yang masih muslim, ada yang tidak muslim tapi masih teism, masih percaya kepada Tuhan tapi sudah tidak Islam, dan juga ada yang ateis. Yang berjilbab ini mengatakan kepada profesornya bahwa saya termasuk yang ketiga. Dia keluar dari Islam dan menjadi ateis. Mustafa Akyol kemudian membentangkan beberapa faktor berangkat dari hasil survei di Turki yang menurut saya cukup menarik. Kalau kita baca ya, dimuat di situ. Tahun 2008 itu ateis di Turki 1%. Lalu 2018 dalam 10 tahun dia berlipat menjadi 3 kali lipat. Pertumbuhannya 300%, dari 1% menjadi 3%. Orang yang tidak percaya Tuhan, bukan tidak percaya agama lagi, bukan tidak percaya Islam lagi, tidak percaya Tuhan. Apa yang menarik, rentang waktu survei itu adalah saat yang sama ketika partai politik Islam memegang tampuk kepemimpinan di Turki. Pada saat AKP itu berkuasa, dan sampai sekarang masih berkuasa, itu terjadi ternyata di kalangan anak-anak muda Turki. Kampus-kampus, soal bahasa kita kelompok milenial, bahkan lebih dari yang milenial juga, itu sudah lintas usia. Itu ternyata terjadi proses, kalau bahasa politiknya mungkin deislamisasi. Bukan hanya deislamisasi, deagamaisasi. 3 kali lipat jumlah orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa kita yang jadi anggota PKI kayak gitu. Pada saat partai politik Islam itu memegang tampuk kekuasaan, dan bahkan pada saat ada kampanye masif, bagaimana populisme Islam di Turki yang dikanalisasi menjadi satu kekuatan politik luar biasa, lalu kemudian memimpin negara, itu kemudian diglorifikasi sebagai wujud dari Neo Ottoman. Nah, terus terang, mohon maaf adik-adik, banyak juga kita, anak-anak muda kita mengidolakan Erdogan lebih daripada tokoh-tokoh bangsa yang ada. Mengidolakan Turki lebih daripada bangsanya sendiri. Teman-teman, adik-adik itu yang punya medsos bisa lihat. Nah, tapi di balik itu ternyata populisme Islam ala Turki, itu ternyata tidak menyebabkan Islam lebih kokoh lagi di tengah masyarakat Turki. Jadi survei ini membuktikan bahwa tidak ada tidak ada satu hubungan organik antara tren populisme Islam yang menaik dengan semakin naiknya kekuatan umat. Kan kalau kita bicara kekuatan umat, itu kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Bisa nggak sih kita pertahankan keimanan dari yang ada? Sebagai seorang Muslim, ini kokoh nggak iman? Kalau kemudian terjadi arus, kalau kita namanya hijrah kan di sini, hijrahnya di sini kan bagus. Tapi di Turki itu sebaliknya, ada peningkatan 3 kali lipat orang yang tidak beragama pada saat kekuatan politik Islam memimpin negara. Nah, ketika masuk lebih dalam, dicoba ditelaah, apa sih kok bisa terjadi seperti ini? Kan mestinya ya, kalau kita bicara tentang, katakanlah kita pakai frame strukturalisme misalnya, atau kita bicara satu dari 2 pendekatan di dalam dakwah,
Satu pendekatan itu di dalam dakwah itu adalah mulai dari individu. Pendekatan yang lain adalah membangun sistem. Kenapa pendekatan yang kedua ini sering menjadi favorit? Lalu kemudian orang mengatakan bahwa dengan negara Islam selesailah semua urusan kita. Yang kenyang jadi, yang lapar jadi kenyang, yang sehat, yang sakit jadi sehat, dan seterusnya. Karena memang dianggap bahwa dengan adanya suprastruktur negara, itu kemudian dia akan menarik semua umat menjadi umat yang maju. Nah, tapi ternyata kasus Turki kan tidak kayak gitu. Minimal dari sisi jumlah umat Islam yang ternyata tidak semakin kuat ke komitmen keislamannya. Secara kuantitatif juga banyak yang beralih menjadi ateis. Kenapa? Ketika ditelaah lebih dalam, salah satu sebabnya adalah karena wacana atau narasi keislaman yang tumbuh, marak dan berkembang di era populisme Islam ala AKP dan Erdogan adalah narasi yang didominasi oleh politik dan kekuasaan. Jadi ada sampai tingkat tertentu, kalau bahasa kita, anak-anak muda Turki itu ketika simbol-simbol Islam yang hadir di ruang publik itu gontok-gontokan demi kekuasaan saja. Semuanya mengatasnamakan populisme Islam. Dan kalau kita bicara tentang populisme kan ide dasarnya adalah mengartikulasikan kepentingan people, tentang populi, rakyat. People dalam Islam sama dengan umat, artinya mau mengatakan kepentingan umat, ini untuk umat, kan itu populisme secara paling mendasar ya. Walaupun kemudian bisa saja berkembang karyanya dalam bentuk yang banal ketika praktek politik yang ada terjadi, itu beralih populisme Islam dari mengartikulasikan kepentingan umat menjadi mengartikulasikan demagogi, sosok-sosok tertentu ya, untuk kepentingan. Jadi ketika dia bicara tentang kepentingan umat, maksudnya adalah kepentingan dia. Jadi dia personifikasi umat pada dirinya. Nah, itu juga suatu penyakit terus terang ya, ketika kita memperkecil Islam hanya pada figur, bahkan hanya pada gerakan tertentu, hanya pada organisasi, hanya pada gagasan, karena Islam jauh lebih besar dari itu semua.